Thierry Henry pernah berkata, semua klub Eropa takut pada Real Madrid dan Real Madrid takut pada Barcelona. Ucapan Henry ini tampaknya sulit untuk dibantah. Barcelona kembali melanjutkan dominasinya atas Real Madrid di El Clasico. Final Piala Super Spanyol menjadi saksi kemenangan kelima Blaugrana dari El Real dalam 6 laga terakhir. Di pertandingan ini Los Blancos seperti kalah segalanya dari sang rival. Bagaimanakah berlanjutnya dominasi Barcelona atas Real Madrid di final Piala Super Spanyol? Dominasi Barcelona berlanjut di El Clasico. Sebelum laga final Super Spanyol, Xabi Alonso sudah mewanti-wanti anak asuhnya. Jika mereka ingin menang, mereka harus bermain lebih ngotot dari laga-laga lainnya. Karena pertandingan ini adalah El Clasico menghadapi Barcelona. Xabi ingin kemenangan di bulan Oktober 2025 bisa kembali diulang oleh anak asuhnya. Ini 90 menit, segala hal bisa terjadi, dan kami bersiap untuk memenangkannya. Kami percaya, dan kami yakin kami bisa melakukannya, tegas Xabi. Sayangnya, semangat Xabi gagal ditunjukkan para pemain Real Madrid di lapangan. Di sepanjang babak pertama, Barcelona memegang kendali permainan dari kacamata statistik. Blaugrana melepas 9 shot, 5 diantaranya berbuah on target. Pasukan Hansi Flick juga punya angka harapan gol atau XG yang lebih tinggi yakni 1,53. Hasilnya mereka berhasil 2 kali membobol gawang Thibaut Courtois. Gol pembuka dicetak oleh Raphinha lewat skema counter press cepat yang bikin El Real kehilangan bola. Kemudian Robert Lewandowski juga ikut memajang namanya di papan skor pada masa injury time. Real Madrid bukannya tanpa perlawanan di sepanjang 45 menit pertama. Los Blancos 2 kali bangkit dari posisi tertinggal berkat 2 gol di ujung babak pertama. Vinicius Junior dan Gonzalo Garcia membuat harapan Real Madrid masih terjaga. Sayangnya perlawanan El Real berakhir di babak kedua setelah Raphinha mencetak brace. Xabi sudah mencoba segalanya sampai memaksa Kylian Mbappe yang dirumorkan cedera masuk ke lapangan. Namun sang Donatello tak mampu mengubah jalannya pertandingan. Barcelona akhirnya kembali mengangkat trofi juara, sekaligus back-to-back menang atas Real Madrid di Piala Super Spanyol. Ada momen yang cukup unik setelah laga berakhir yang dilakukan para pemain Real Madrid. Mereka tidak memberikan guard of honor alias berbaris untuk memberi selamat pada Barcelona sebelum mengangkat trofi juara. Raphinha sang penakluk Real Madrid. Jika diminta memilih satu pemain terbaik di final Piala Super Spanyol, jawabannya adalah Raphinha. Pemain asal Brazil ini kembali menjadi momok menakutkan untuk Real Madrid. Raphinha sudah mencetak 4 gol dari 4 laga El Clasico terakhirnya. Sejak ia kembali ke starting line up, performa Barcelona juga semakin menyala di setiap pertandingan. Blaugrana menyapu bersih 10 laga terakhir dengan kemenangan saat Raphinha menjadi starter. Raphinha seperti ingin membuktikan pada dunia kalau dia bukan one season wonder. Performa ajaibnya sejak Hansi Flick pertama kali datang di musim lalu tidak lenyap di musim ini. Padahal pemain kelahiran Porto Alegre ini sempat gagal meraih Ballon d'Or. Ia hanya finish di posisi kelima di bawah Mohamed Salah, Vitinha, Lamine Yamal, dan Ousmane Dembele. Hasil dari Ballon d'Or ini sempat mendapat kecaman dari Neymar Junior. Ex-pemain Barcelona ini merasa Raphinha bisa finish lebih tinggi, bahkan menjadi pemenang gelar individu yang paling bergengsi tersebut. Komentar yang nyaris mirip juga disampaikan oleh Diego Simeone selaku pelatih Atletico Madrid. Menurut keyakinan Simeone, penghargaan Ballon d'Or harusnya jatuh ke pelukan Raphinha. El Cholo bahkan tak ragu menyebut Raphinha sebagai pemain favoritnya. Saya tidak tahu bagaimana Raphinha tidak memenangkan Ballon d'Or. Dia adalah pemain yang luar biasa. Dia bisa bermain di mana saja, sebagai sayap, gelandang, penyerang, atau bahkan sebagai bek sayap, tegas Simeone. Selain gagal meraih Ballon d'Or, Raphinha juga tak masuk jajaran 11 pemain terbaik FIFA 2025. FIFA justru lebih memilih Jude Bellingham atau Cole Palmer untuk menjadi nominasi. Hansi Flick sampai murka karena Raphinha tidak masuk daftar 11 pemain terbaik FIFA. Pasalnya, Raphinha tampil gacor sepanjang musim 2024-2025. Bahkan menjadi top scorer bersama Champions League dengan 13 gol. Ada sesuatu yang ingin saya komentari. Tim terbaik FIFA adalah lelucon. Tidak masuk akal bahwa Raphinha tidak masuk dalam daftar ini. Pengaruhnya luar biasa. Dia adalah pencetak gol terbanyak di Liga Champions. Tidak masuk akal. Meski performanya tidak meraih gelar individu bergengsi, Raphinha tetap memberikan yang terbaik di lapangan. Bagi sang pemain, gelar individu bukan tujuan utamanya untuk menendang si kulit bundar.
Inilah yang membuat Rapinya begitu spesial untuk Barcelona dan para culés. Mereka semakin respect pada Rapinya, terutama karena berhasil menepati janji pada Hansi Flick. Kita tentu masih ingat dengan video Rapinya menenangkan sang pelatih yang kecewa usai laga kontra Deportivo Alaves pada 30 November 2025 silam. Saat itu Hansi Flick disebut kecewa dengan performa anak asuhnya yang di bawah standar. Padahal Barcelona berhasil meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Alaves. Namun pelatih asal Jerman tersebut tetap kecewa dan terlihat sangat frustasi sampai akhirnya Rapinya datang. Hansi Flick kemudian membocorkan apa yang dikatakan Rapinya padanya. Setelah pertandingan berakhir, Rapinya mengatakan hal yang sama seperti yang saya katakan terakhir kali. Kami akan memperbaiki diri. Kami akan jauh lebih baik dalam pertandingan-pertandingan mendatang, ucap Flick. Dan kini Rapinya membuktikan janji tersebut dengan membawa Barcelona juara Piala Super Spanyol. Kali ini giliran Hansi Flick yang mendatangi Rapinya setelah laga dan memberikannya pelukan hangat. Rompi keren dari Kangki ini punya desain keren yang skena banget. Cek linknya di bawah ini. Momentum Barcelona melaju kencang. Gelar Piala Super Spanyol semakin mempertegas momentum apik Barcelona. Pasukan Hansi Flick sudah berhasil meraih 1 dari 4 trofi yang bisa mereka kejar musim ini. Di pertarungan klasemen La Liga, posisi Blaugrana juga masih berada di atas Real Madrid. Jarak rival bebuyutan ini terpisah 4 poin setelah paruh musim. Sebuah gambaran tabel klasemen yang mungkin tak terbayangkan sebelum Desember 2025. Pasalnya, Blaugrana sempat tampil angin-anginan dan sering kehilangan poin. Pada Oktober 2025, mereka sempat dibantai Sevilla dengan skor 4-1 lalu kalah di El Clasico. Dua hasil ini bikin Blaugrana sempat tertinggal 5 poin dari Real Madrid di posisi teratas. Salah satu faktor inkonsistensi Los Culés adalah lini pertahanan yang tidak stabil. Kehilangan Inigo Martinez ternyata membuat keseimbangan permainan Barcelona goyah. Di musim ini mereka sudah kebobolan 20 gol hanya dari 19 pertandingan La Liga. Beruntung, memasuki November 2025, performa Los Culés meroket pesat. Mereka mencatat 9 kemenangan beruntun usai tumbang di El Clasico. Sebaliknya, Real Madrid malah goyang dan membuang banyak poin yang memberikan El Barça kesempatan menyalip. Fermin Lopez mengungkap kalau hasil buruk di El Clasico dan laga kontra Chelsea di Liga Champions menjadi bahan bakar dari konsistensi Los Culés. Kekalahan di El Clasico dan di London menjadi titik balik tim. Memang pertandingan seperti itu bisa saja kalah. Dan benar kami tidak bermain sebagus biasanya. Tapi sejak saat itu tim mulai mengambil langkah maju, kembali ke performa seperti musim lalu, ujar Fermin. Sepatu bola motif keren dari Sexo lagi diskon hingga 160 ribuan aja. Cek link di bawah ini. Dengan keberhasilan menjadi kampiun Piala Super Spanyol, akankah dominasi Barcelona bisa diteruskan di La Liga dan Liga Champions?